berita yang cukup baik jika kita bandingkan dengan bandara lain. Ini kita termasuk yang cukup tinggi 5% ini. Dan 02 pergerakan. Yang pertama di tanggal kita ada extra flight sebanyak 100. Arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mencatatkan lonjakan signifikan pada Sabtu 3 Januari 2026 dengan total pergerakan penumpang sebanyak 18.033 dan juga 109 pergerakan pesawat. Data itu menjadi angka tertinggi selama periode Posko Angkutan Nataru. Peningkatan jumlah penumpang juga sejalan dengan peningkatan jumlah penerbangan, di mana tercatat pergerakan pesawat mencapai 1.701 flight, naik 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan peningkatan jumlah penumpang ini juga diketahui terjadi pada arus balik akhir libur Natal Tahun Baru. Dan diungkapkan oleh Direktur Utama Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, Anang Budi, usai penutupan posko terpadu pada Senin 5 Januari 2026, di mana Anang menutup secara resmi posko terpadu angkutan Natal lewat gelaran apel petugas. Penutupan posko mengembalikan personil ke instansi masing-masing. Dalam laporan data posko, Anang menjelaskan selama 19 hari operasional posko, rata-rata pergerakan harian tercatat 95 penerbangan dengan 13.197 penumpang per hari, serta angkutan kargo rata-rata 96,1 ton per harinya. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, bandara juga mengoperasikan 113 extra flight dari total 157 usulan penerbangan tambahan atau terrealisasi sebesar 72%. Puncak extra flight terjadi bersamaan dengan arus balik pada 3 Januari 2026 dengan 12 penerbangan tambahan dalam satu hari. Selain itu, Tribuners, terdapat penggunaan pesawat berbadan lebar atau wide body sebanyak 4 unit untuk menambah kapasitas angkut. Dari sisi destinasi, rute favorit penumpang didominasi penerbangan menuju Jakarta dengan sekitar 13.000 penumpang, disusul Kuala Namu 20.000 penumpang, Pekanbaru 16.000 penumpang, Surabaya 8.700 penumpang, Palembang 8.400 penumpang, Padang 7.700 penumpang. Sementara berdasarkan data maskapai, Lion Air menjadi penyumbang penumpang terbesar dengan total 39%, diikuti oleh Citylink 24%, Super Airjet 20%, Garuda Indonesia 6%, dan Batik Air 5%. Tingkat keterisian kursi rata-rata mencapai 78% sejalan dengan rata-rata nasional. Meski terjadi peningkatan penumpang dan penerbangan, disebutkan bahwa angkutan kargo justru mengalami penurunan sebesar 3,2% dibandingkan tahun sebelumnya dengan total realisasi sekitar 1.729 ton. Adapun rata-rata ketepatan waktu penerbangan ini tercatat sekitar 70,5% BLT. Ya, sebenarnya poskonya kemarin sudah selesai, jadi kita sudah melakukan posko 19 hari kerja dari tanggal 18 Desember hingga tanggal 4 Januari. Secara signifikan kejadian tidak ada, alhamdulillah tidak ada, baik itu diver pun tidak ada, apalagi insiden-insiden ini juga kita berhasil seperti ini karena memang teman-teman seluruh stakeholder bekerja keras dari airlines, ground handling, CIQ, Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina, juga TNI dan Polri, semua juga bekerja keras untuk menjaga agar Posko Nataru 2025-2026 ini berjalan dengan baik. Untuk data traffic mungkin sedikit saya jelaskan. Jadi kita sampai dengan tanggal 4 Januari, dari tanggal 18 Desember hingga 4 Januari, kita total sebanyak 244.339 penumpang, atau ada kenaikan 5% kalau kita bandingkan dengan 2024. Jadi ini cukup berita yang cukup baik jika kita bandingkan dengan bandara lain. Ini kita termasuk yang
cukup tinggi 5% ini. Dan untuk pesawatnya ini di 1.716 atau ada kenaikan 7% dibandingkan 2024 yang di 16.002. Lalu juga kita ada peak pada saat keberangkatan itu terjadi di tanggal 24. Di tanggal 24 itu sebanyak 15.743 penumpang dan pesawatnya di 103 pergerakan. Dan peak yang kedua pada saat kepulangan itu terjadi di tanggal 3. Di tanggal 3 untuk penumpangnya sebanyak 18.033 dan pesawatnya sebanyak 109. Jadi itu kita ada 2 kali peak. Yang pertama di tanggal 24 dan yang kedua tadi di tanggal 3. Next. Nah ini teman-teman sekalian, kita ada extra flight sebanyak 113 yang diterbangkan dari keseluruhan dari tanggal 18 hingga tanggal kemarin tanggal 4 ada 113 extra flight dari total usulannya 157, namun yang diterbitkan dan yang dilaksanakan terrealisasi itu 113. Lalu juga ini ada top destination, destinasi yang paling banyak dituju itu Cengkareng. Cengkareng itu ada di 35.000, Kuala Namu ada di 20.000 penumpang, Pekanbaru ada di 16.000 penumpang, Surabaya ada di 8.700 penumpang, Palembang ada di 8.400 dan Padang ada di 7.700. Inilah top destinasinya. Dan ini juga ada top airlines by passenger ya. Jadi ada Lion Air itu 39% ternyata Lion Air sumbangsih terhadap traffic di Hang Nadim ini. Lalu ada SAJ, Super Airjet 20%, ada Citylink 24%, ada Garuda 6%, dan terakhir ada Batik Air di 5%. Dan ini ada load factornya, jadi kita rata-rata load factornya ada di 78%, dan memang ini rata-rata nasional juga tidak lebih dari 78%. Secara irregularities kita tidak ada kejadian yang signifikan. Alhamdulillah juga tadi juga kita koordinasi dengan BMKG bahwa tidak ada cuaca buruk selama posko Nataru. Artinya tidak ada divert yang terjadi selama posko Nataru. Bahkan itu terjadinya bahkan sebelum posko Nataru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kegiatan posko selama berita yang cukup baik jika kita bandingkan dengan bandara lain. Ini kita termasuk yang cukup tinggi 5% ini. Dan untuk pesawatnya ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.